Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia dimanapun berada, syukur Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka melanjutkan materi pembelajaran kajian kitab Lubabul Hadis. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, kita tawasulan dulu dengan membaca surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti itu bisa menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa syahidin summa ila safadil qadir jalani sallahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumanahu su'ila sahibul hadal kitab al-imam al-hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti Sumaila Haji Rubaya Sumaila Kedalami Kedamiyati Kema Asam Lasam Kema Futra Masasam Asari Ibnu Atailah Imam Syadili wa Jami' al-Tariqah Qadariyah Naksabandiyah wa Jami' al-Tariqah Mu'tabarah Muridan wa Mursidan wa nahusu ila ruhi abaina wa ummahatina wa aswajina wa duriyatina wa auladina wa asdadina wa jaddatina wa masahina wa masahina summa ila jam'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi' fi fadilati sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada saat ini sudah sampai ke bab yang keempat, yaitu tentang keutamaan membaca sholawat. Al-Babur Rabi'u, adapun bab yang keempat, fi fadilati sholati, ialah menceritakan tentang fadilah atau keutamaan dari membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah sholawat itu adalah ibadah yang sangat spesial, ibadah yang sangat khusus sekali, ibadah yang sangat istimewa. Kenapa ibadah ini disebut ibadah yang istimewa? Karena ibadah sholawat itu satu-satunya ibadah yang Allah selain memerintahkan kita untuk mengerjakannya, Allah sendiri pun ikut mempraktekannya. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Jadi sebelum Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah sudah mencontohkan terlebih dahulu, Allah sudah mempraktekkan terlebih dahulu, dan para malaikatnya juga. Baru setelah itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi sallimu wa taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Jadi perintah kita untuk bersolawat kepada Nabi itu jatuh setelah Allah mempraktekkan solawat itu sendiri. Namun yang penting di sini, kita nggak boleh menyamakan cara bersolawatnya Allah dengan kita bersolawat kepada Nabi. Allah memang betul bersolawat, namun cara bersolawatnya Allah itu berbeda dengan cara bersolawat kita kepada Nabi. Kenapa berbeda? Karena Allah memiliki sifat laisa kamitslihi syai'. Tak ada satupun di alam semesta ini yang menyamai Allah itu. Hingga betul Allah itu bersolawat, namun solawatnya Allah berbeda dengan kita. Kalau kita buka kitab Fathul Mu'in ya, di muqaddimahnya itu disebutkan yang dimaksud dengan solawatnya Allah kepada Nabi itu ar-rahmatullahu, turunnya rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang dimaksud dengan solawatnya para malaikat kepada Nabi wal istighfar lahu, yaitu memohonkan ampunnya para malaikat lahu untuk Nabi Muhammad. Sedangkan kalau hakikat solawat kita kepada Nabi ad-du'a lahu, itu
doa atau permohonan kepada Allah agar Allah menurunkan salawat dan salam atas diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Izzuddin Al-Malibari, beliau mencoba untuk menjelaskan kepada kita perbedaan antara salawat yang dilakukan oleh Allah, para malaikat, dan salawat kita itu sendiri. Oke, selanjutnya kita baca dulu hadis yang pertama di kitab Lubabul Hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Man sholla, barang siapa yang bersolawat kepadaku, wahidatan, sebanyak satu kali saja, sallallahu alaihi asyran, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan membalas selawat kepadanya asyran, sebanyak 10 kali. Ini bonus yang diberikan oleh Allah. Kadang kalau kita melakukan kebaikan, satu dibalas satu ya. Kalau di sini ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah membalasnya 10 kali lipat. Jadi kita hanya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, satu kali Allah membalasnya 10 kali. Ini memang salah satu keistimewaan atau khususiyah dari ibadah sholawat. Selain tadi yang pertama, ya yang pertama tadi sholawat itu ibadah yang hanya satu-satunya Allah itu menyuruh ya, baru sebelum menyuruh Allah sudah mempraktekkan terlebih dahulu. Kalau ibadah sholat, ibadah puasa, Allah hanya memberi titah kepada kita. Gak ada Allah yang mempraktekkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Gak ada ayatnya yang Allah itu mengerjakan puasa terlebih dahulu. Demikian juga sholat ya. Allah hanya menyuruh kita untuk mengerjakan sholat. Aqimis sholah li dzikrillah itu. Tapi kalau sholawat dia spesial khusus. Allah mempraktekannya terlebih dahulu. Selain itu, khususiyah yang selanjutnya atau fadilah keistimewaan yang selanjutnya, orang yang berselawat kepada Nabi satu kali saja itu dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Makanya para ulama sangat gemar sekali untuk berselawat. Bahkan ulama sampai membuat statement qulul bag ilallah mughallaq. Setiap pintu yang akan menuju kepada Allah mughallaq, itu terkunci. Ila bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui pintunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apresiasi dari pemahaman dari para ulama bahwasanya memang untuk mendapatkan cintanya Allah ya kita harus mendapatkan cintanya Rasulullah terlebih dahulu. Idza kana ahabu syai' kasura dzikruhu. Kalau kita mencintai sesuatu maka kasura dzikruhu, banyak disebut. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah, ya banyak juga Rasulullah disebut. Salah satu cara untuk menyebut Rasulullah adalah dengan berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis yang selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin, barang siapa yang berselawat kepadaku alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Lam yamut ini menjadi jawab dari man ya. Man termasuk dia huruf syarat. Nah, jawabnya adalah lam yamut, huruf jawab di sini. Lam yamut, maka tidak akan mati orang tersebut hatta yubasyir lahu bil jannah, hingga yubasyiru, hatta yubasyira bil jannah ya. Yubasyira itu diberi kabar gembira, mendapatkan informasi atau diberi kabar, tapi yang gembira itu busyira cirinya. Hatta yubasyira lahu bil jannah, hingga diberi kabar gembira lahu sapa man tersebut, diberi kabar gembira bil jannati, dengan masuk surga. Ini apresiasi yang diberikan Nabi kepada kita umatnya. Kalau kita bisa berselawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, kita dapat jaminan pasti masuk surga dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ada bahasa hatta yubasyira lahu bil jannah. Lam yamut, tidak akan mati orang tersebut hatta yubasyira lahu bil jannah, hingga mendapatkan kabar gembira dengan masuk surga. Namun perlu dipahami di sini, salawat yang di sini adalah salawat yang terintegritas ya, yang terintegrasi ya, antara hati dan lisan serta perbuatan itu menjadi satu kesatuan. Kalau di hati kita berselawat kepada Nabi, di hati kita mengaku cinta kepada Nabi,
tapi perbuatan kita bertolak belakang, nah ini yang jadi problem gitu. Jadi hati atau mulut ya, lisan mengaku cinta tapi perbuatan bertolak belakang, ini juga menjadi problem tersendiri. Walaupun terlepas dari itu semua, sholawat itu tetap akan bernilai. Namun kalau bisa terintegrasi antara lisan, perbuatan, dan hati atau qalbi, itu akan luar biasa. Tidak mungkin orang yang mencintai akan menyakiti kekasihnya. Tidak mungkin kita mengaku cinta kepada Rasul tapi bermaksiat atau membelakangi ajarannya. Itu dua hal yang bertolak belakang itu. Kalau kita masih melakukannya, berarti cinta kita ini perlu dipertanyakan kualitasnya. Apakah cinta yang betul, ataukah masih cinta monyet, atau masih pura-pura cinta saja itu. Tentu yang bisa menjawab kita sendirilah ya. Yang tahu diri kita sendiri adalah kita sendiri itu. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sholatan wahidatan, satu kali saja sholawat ya. Sholatan wahidatan itu satu kali sholawat. Wahidah itu satu. Apa kata Rasul? Sallallahu alaihi biha asyran, maka akan membalas sholawat Allah alaihi atas orang tersebut biha dengan sebab sholawatul wahidah, membalas asran sebanyak 10. Hadis ini sama dengan hadis yang pertama tadi, tapi redaksinya sedikit berbeda saja. Kemudian dilanjut, wa man shalla alayya asyran, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah akan membalas salawat kepadanya mi'atan, sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah akan membalas sholawat kepadanya alfan, sebanyak 1000 kali. Waman sholla alayya alfan lam tamassuhu naru. Waman sholla alayya alfan, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku alfan, sebanyak 1000 kali, lam tamassuhu nar, maka tak akan menyentuh kepada orang tersebut an-naru, api neraka. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Siapa yang solawat 10 kali kepadaku, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah akan membalasnya 1000 kali. Sedangkan siapa yang solawat kepadaku 1000 kali, kata Nabi, lam tamassuhun nar, maka api neraka tak akan menyentuhnya. Ini jaminan atau garansi dari Rasulullah yang diberikan kepada kita umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya jangan kita sia-siakan peluang ini. Ini kalau bahasanya para ulama, jalan terabasan, jalan pintas menuju surga, jalan pintas untuk mendapatkan imunitas atau kekebalan tubuh dari api neraka. Jadi baca sholawat ada variannya, ada banyak sekali, ada macamnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau kita ingin mengejar jumlah, maka pilih saja sholawat yang pendek. Salah satunya sholawat Jibril. Pendek sekali itu, cuman Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad itu. 1000 kali mungkin kalau baru pertama kali sekitar 1000-an, sekitar 1 jam lah membacanya. Tapi lambat laun ketika sudah sering dibaca, itu nanti setengah jam sudah selesai 1000 kali. Sering terus dibaca, bisa 15 menit sudah selesai baca sholawatnya. Bahkan kalau sudah kulino, sudah mendaki bahasanya, sudah sering sekali dibaca, itu 10 menit sudah tuntas baca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali itu. Jadi dengan kemudahan atau bonus yang diberikan ini harus kita ambil itu, jangan kita sia-siakan. Sayang sekali bonus ini tidak diberikan kepada umat selainnya umat Nabi Muhammad itu. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi itu menjadi mulia ya, menjadi beruntung. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang mulia, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi pun akan menjadi mulia. Bahkan ada sebuah kisah yang sendal Nabi ya. Kisah ini sangat viral sekali di kalangan para ulama. Di kitab kuning juga banyak sekali disebutkan.
Waktu Isra Mi'raj, Malaikat Jibril itu mengantarkan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril tidak sanggup lagi untuk membarengi Rasul menghadap kepada Allah. Cukup sampai di situ batasan dari Malaikat Jibril. Namun ada yang unik, yaitu sendal yang melekat di kaki Rasulullah itu dibawa ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama beranggapan, lebih mulia mana antara Malaikat Jibril dengan sendal Rasulullah SAW itu. Namun kita di sini tidak ada kapasitas ya untuk membandingkannya itu. Cuman yang pasti sendal Rasulullah itu bisa terbawa mulia berkat melekat dengan diri Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita ingin menjadi juga orang yang mulia, menjadi hamba yang mulia, maka lekatkanlah hati kita dengan hati Rasulullah SAW. Kalau fisik mungkin kita terpaut jauh dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau cinta itu tidak mengenal batasan waktu, ruang, dan tempat ya. Jadi cinta kita itu bisa menembus ruang dan waktu. Bisa kita kaitkan cinta kita, hati kita kepada Rasulullah SAW. Nah kalau bahkan di Quran pun disebutkan itu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu sekalian, maksudnya Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu sekalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Suruh ikuti aku gitu. Maksudnya ikuti Rasulullah SAW. Dan salah satu bentuk ikut kepada Rasul atau ittiba ala sunnati Rasul adalah membaca sholawat kepada beliau gitu. Ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, dengan gemarnya, senangnya kita membaca sholawat, bisa diakuilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Man nasiya alayya sholata, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maksudnya nggak sempet dia solawat ya, lupa ini nggak baca solawat, apa kata Nabi? Faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh ia tersesat ketika menuju surga, tersesat berjalan ke surga. Artinya apa? Tidak akan sampai ke surga itu. Jadi kalau kita sampai lupa bersolawat kepada Nabi, kita nggak akan sisa masuk surga. Sholat saja tidak akan sah kalau tidak bersolawat kepada Nabi itu. Sholat itu. Demikian juga kalau kita ingin menggapai ridullah, mahabbatullah, tapi lupa bersolawat kepada Rasulullah, ya nggak akan sampai, muter-muter saja itu. Makanya para ulama mengatakan jalan termudah, jalan tercepat untuk sampai kepada Allah itu berada di atas jalan sholawat itu. Bahkan sholawat itu tidak membutuhkan guru atau mursyid untuk mengijazahinya. Jadi sholawat itu independen, karena itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu. Jangan sampai lupa membaca sholawat, gawat nanti kita nggak sampai ke surga. Di alam akhirat itu tidak ada tempat yang lain. Kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka. Kalau kita tersesat nggak masuk surga, ya berarti mampir masuk neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah karena itu perbanyaklah baca selawat itu. Karena nggak enak mampir di neraka. Walaupun cuma 1 jam 2 jam, siksaan di api neraka itu luar biasa. Siksaan paling ringan saja kita pakai sendal, otak kita sudah mendidih. Belum lagi kalau mencicipi siksaan-siksaan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ngerilah. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya salatan. Inna aulan nasi bi, sesungguhnya paling utamanya manusia denganku, paling mulianya atau paling dekatnya orang denganku, maksud dengan Nabi Muhammad, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, aksaruhum alayya sholatan, ialah orang yang paling banyak kepadaku sholatan, membaca sholawat. Ini khususiyah yang hanya ada pada ibadah sholawat. Jadi siapa yang banyak membaca sholawat, itu berarti kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah SAW.
Ini nggak dijumpai dalam ibadah-ibadah yang lain ya, ibadah sholat tahajud. Rasulullah nggak pernah dan tidak jumpai juga dalil siapa yang banyak rakaat dalam sholat tahajud nanti paling dekat dengan Rasulullah di surga. Tidak ada dalilnya, nggak kita jumpai. Namun bukan berarti sholat tahajud itu jelek ya. Sholat tahajud bagus, luar biasa sekali. Namun khususiyah ini atau fadilah atau keutamaan bisa berdekatan dengan Rasulullah tidak dijumpai di situ. Adanya pada ibadah salawat. Semakin banyak kita membaca salawat kepada Rasulullah, maka akan semakin dekat dengan Rasulullah di yaumil qiyamah. Dan kita jangan beranggapan membaca 100, 1000, 10.000 itu sudah banyak ya. Para ulama ketika bersolawat kepada Rasulullah itu bilangannya sampai ratusan ribu. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah cuman bilangan 10, apalagi cuman waktu sholat saja 100.000, itu kita masuk barisan yang belakang lah itu ya. Karena ulama itu ada yang membaca sampai 100.000 lebih, bahkan ada yang seluruh napasnya itu selain mengerjakan ibadah wajib dipergunakan untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini pun bukan tanpa alasan ya. Pernah dulu sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab itu matur kepada Nabi Muhammad, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uksiru alayya shalah." Ya Rasulullah, aku itu ingin memperbanyak membaca sholawat kepadamu, kata sahabat Ubay itu. Beliau kemudian bertanya, "Berapa banyak ya Rasulullah aku bersolawat kepadamu?" Kam ajulaka minas sholati itu. Berapa banyak porsi durasi aku harus bersolawat kepadamu di dalam doa-doaku itu. Sahabat Ubay bertanya kepada Nabi. Kata Nabi, gimana jawabannya? "Masih dah, terserah engkau wahai Ubay." Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, "Farubu, kalau gitu gimana ya Rasulullah, 1/4 waktuku ku alokasikan untuk bersolat kepadamu." Jawaban Nabi, "Masih dah, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zita fa huwa khairul laka." Tapi kalau engkau menambahkan, tambah banyak lagi, khairul laka, itu lebih baik untukmu. Mendapatkan jawaban seperti ini, ya tambah semangat sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau langsung bilang, "Fanisfu, kalau gitu ya Rasulullah, fanisfu, setengah waktu yang kupunya akan kualokasikan untuk bersalawat kepadamu." Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawabnya masih sama juga. "Masih tak, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta fa huwa khairul laka." Tapi kalau engkau mau menambahnya, fa huwa khairul laka, itu lebih baik lagi untukmu. Apa reaksi sahabat Ubay bin Ka'ab mendapat jawaban seperti ini? Beliau tambah bersemangat lagi. "Fasulusain, kalau gitu ya Rasulullah, 2/3 waktu yang kupunya akan kualokasikan untuk bersolawat kepadamu." Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab tetap masih sama, "Masih tak, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta fa huwa khairul laka." Tapi kalau engkau mau menambahkannya lagi, fa huwa khairul laka, maka itu jauh lebih baik lagi untukmu. Mendapatkan jawaban seperti ini, Ubay ya tambah semangat itu. Kalau gitu Rasulullah, "Aj'alul laka minas sholati kullaha." Akan kujadikan seluruh waktuku ku dedikasikan untuk bersolawat kepadamu. Nah, mendapatkan jawaban seperti ini, respon Rasulullah agak sedikit berbeda. Rasulullah menjawab, "Idzan tukfa hammuka wa yukfar laka dzambuka." Kalau begitu Ubay, tukfa hammuka, akan dicukupkan hammuka, keinginan-keinginanmu, wa yukfar laka dzambuka, dan akan diampuni dosa-dosamu. Ini fadilah yang luar biasa ya. Jadi dari hadis ini kita tahu kalau kita mengalokasikan seluruh waktu kita untuk berselawat kepada Rasulullah, ini di luar waktu-waktu yang untuk ibadah yang wajib ya. Jadi kita ketika berdoa kita alokasikan seluruh waktunya untuk berselawat kepada Rasulullah. Kata Nabi apa? Maka seluruh keinginan kita, cita-cita kita itu akan diijabah oleh Allah, akan dicukupkan, akan dipenuhi oleh Allah itu. Serta dosa-dosa kita pun akan diampuni. Karena secara logika pun tidak akan bisa orang itu bersolawat terus menerus kecuali hatinya itu memang bersih ya.
Makanya para ulama mengatakan ketika kita berselawat kepada Nabi, sebenarnya bukan kita yang berselawat pertama kali, tapi kita memang sudah diingini oleh Rasulullah untuk mengucapkan selawat kepada beliau. Jadi kalau kita belum bisa berselawat full, ya mungkin di hati kita itu masih penuh dengan kotoran. Amal ibadah kita, perbuatan kita, tingkah laku kita itu masih sering bermaksiat kepada Allah. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatukum alayya muhaqatun. Adapun selawat kamu sekalian kepadaku, muhaqah itu bisa menjadi penghapus. Ya, ini maksudnya adalah penghapus dosa-dosa kita itu. Maka kalau pengen kita bisa bersih ya kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah. Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepada aku, fi kulli jum'atin, dalam setiap Jumat, arba'ina marrah, sebanyak 40 kali, mahallahu dzunubahu kullahu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang tersebut, seluruh dosa-dosa orang tersebut. Ini salah satu keutamaan dari berselawat kepada Rasulullah ya. Kalau di hadis yang lain ada redaksi yang berbeda, sedikit berbeda. Man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina marrah, ghafarallahu ta'ala dzunuba samanina sanah. Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku, fi kulli jum'atin, setiap Jumat, samanina marrah, 80 kali, ghafarallahu ta'ala, maka Allah akan mengampuni lahu, bagi orang tersebut, dzunubu samanina sanah, dosa-dosa sebanyak 80 tahun. Namun ya yang di sini dosa-dosanya minas shaghair, dosa-dosa yang kecil itu. Tapi ya luar biasa, lumayan sekali ya kalau kita mau mengamalkan ini. Jadi kalau yang di kitab Lubabul Hadisya itu menggunakan redaksi arba'ina marrah. Tapi kalau di syarahnya di dalam kitab Tangkil Qaul itu samanina marrah, 80 itu. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Ma min du'ain, tidaklah di antara doa ya, illa bainahu wa bainas sama', kecuali di antaranya dan di antara langit, hijabun, ada hijabnya, ada penghalangnya. Jadi antara doa dengan langit itu ada hijab, ada penghalang yang menyebabkan doa itu tidak naik ke langit. Hatta yusalliya alayya, hingga ia bersolawat alayya kepadaku. Fa'idha shalla alayya, apabila telah bersolawat dia alayya kepadaku, inharaka, maka akan terbakar, maka akan terkoyak. Dzalikal hijabu, apa hijab tersebut. Jadi kalau dia sudah bersolawat kepada Rasulullah, maka hijab yang menghalangi doa tersebut akan inhiraq, akan terbakar, akan terkoyak gitu, akan rusak. Wa rufi'ad du'a'u, dan akan diangkat doa tersebut. Maksudnya doa tersebut akan diangkat ke langit. Makanya kalau kita berdoa, para ulama juga menganjurkan kita berdoa mesti ada sholawatnya. Diawali dengan sholawat dan ditutup juga dengan sholawat. Tujuannya untuk apa? Agar hijab yang menghalangi antara doa kita itu bisa hilang. Jadi batasan antara doa kita dengan langit yang tadinya ada hijab, sebab kita membaca sholawat, maka hijab tersebut akan terbakar, akan terkoyak, akan hilang itu. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan mengabulkan 100 kebutuhannya atau 100 hajatnya. Sab'ina minha li akhiratihi, 70 minha diantara
hajat tersebut li akhiratihi, itu untuk akhiratnya, wasalasina minha li dunya, sedangkan sisanya 30 yang sisanya itu li dunyahu, untuk urusan hajat dunianya. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita berselawat 100 kali dalam satu hari, maka akan dikabul, hajat kita akan dipenuhi oleh Allah sebanyak 100 kali. 70 itu urusan akhirat dan 30 hajat itu urusan dunia kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 1 kali saja, sallallahu alaihi wa malaikatihi isyrina marrah, sallallahu alaihi, maka akan berselawat kepadanya, wa malaikatuhu, ya, dan malaikatnya Allah akan berselawat isyrina marrah, sebanyak 20 kali. Walam yamut hatta yubasyira bil jannah, dan tidak akan mati orang tersebut hatta yubasyira bil jannah, hingga mendapatkan kabar gembira dengan masuk surga. Ini fadilah yang sangat luar biasa sekali, ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad, itu banyak sekali keutamaan fadilah yang bisa kita dapatkan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui itu. Jadi kita berselawat sekali, banyak sekali fadilah yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui fadilah ini, kita akan gemar, akan istiqomah berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kalau nanti di yaumil qiyamah, kita pun diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya beliau. Amin Allahumma amin. Al-babul khamis, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.